Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky M. Hidayat, NIM saya 204 10 50 20 112. Prodi saya dari Ekonomi Syariah 3. Saya membuat video ini untuk melengkapi tugas dari Bapak Dr. Wadud Nafis LCMEI. Saya di sini akan menjelaskan tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Pengertian ekonomi dua sektor, yaitu perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan, merupakan bentuk paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Selanjutnya yaitu aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Yang kesatu yaitu sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga yaitu sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Dan yang terakhir yaitu pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Selanjutnya yaitu hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Kecondongan mengkonsumsi. Yang pertama yaitu kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC. Merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi sigma C yang dilakukan dengan pertambahan disposable income sigma YD yang diperoleh, yaitu MPC sama dengan sigma C dibagi dengan sigma YD. Yang kedua yaitu kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau APC, merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi dengan tingkat disposable income, yaitu APC sama dengan C dibagi YD. Kecondongan menabung. Yang pertama yaitu kecondongan menabung marginal atau MPS, merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan atau sigma S dengan pertambahan disposable income sigma YD. Rumusnya yaitu MPS sama dengan sigma S dibagi dengan sigma YD. Yang kedua yaitu kecondongan menabung rata-rata, merupakan perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable. Rumusnya yaitu APS sama dengan S dibagi YD. Selanjutnya yaitu fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsinya adalah C sama dengan A ditambah dengan BY. Dan yang kedua yaitu C sama dengan A ditambah BYD, di mana yang A yaitu konsumsi rumah tangga saat pendapatan nasional sama dengan 0, dan yang B yaitu MPC. Fungsi tabungan. Fungsi tabungan yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsi tabungan yaitu rumus pertama yaitu S sama dengan min A ditambah dengan 1 dikurangi B tutup kurung Y. Yang kedua yaitu S sama dengan min A ditambah dengan 1 dikurangi B tutup kurung yaitu YD. Selanjutnya yaitu investasi dan fungsi investasi. Pengertian investasi. Investasi sering dikenal dengan nama penanaman modal. Investasi merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Investasi merupakan pengeluaran atau perbelanjaan penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi meliputi pengeluaran untuk yang pertama yaitu pembelian barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lain untuk mendirikan berbagai jenis industri dari perusahaan. Yang kedua yaitu pengganti barang-barang modal yang telah
didepresiasikan. Yang ketiga yaitu pengeluaran untuk bangunan kantor, pabrik, dan lain-lain. Yang keempat yaitu pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Jumlah investasi tersebut disebut investasi bruto, sedangkan investasi neto didapat dari investasi bruto dikurangi depresiasi. Selanjutnya yaitu faktor penentu investasi. Yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Dan yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Yang keenam yaitu keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Fungsi investasi merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. A. Fungsi investasi otonomi merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Yang B yaitu investasi terpengaruh merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasionalnya. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, semakin tinggi investasinya. Keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi, yaitu dengan rumus Y sama dengan C ditambah I. Yang kedua yaitu investasi sama dengan tabungan, I sama dengan S. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.